Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini yang mana merupakan pertemuan pertama kita, Ibu mengucapkan selamat untuk anak-anakku kelas 7 yang sekarang sudah resmi menjadi santriwan dan santriwati PMS Batang. Setelah kalian melewati serangkaian acara MPLS dan MPLM, akhirnya pada kesempatan kali ini kalian sudah bisa melakukan pembelajaran via daring. Dan pada pertemuan kali ini yang mana merupakan pertemuan pertama kita, Bu Nida di sini akan menemani belajar kalian dalam 1 tahun ke depan dalam kajian ilmu hadis. Dan kajian ilmu hadis ini kita akan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitabnya kurang lebih nanti seperti ini. Silahkan nanti anak-anakku bisa mengikuti kajian dengan istiqomah, juga bisa menyimak. Sebelum kita mulai membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang akan kita kaji ini untuk kelas 7 terutama adalah kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah. Kitabnya itu merupakan kitab gundulan yang mana di dalamnya itu belum ada syarahnya. Nanti kita akan mengartikan bersama-sama. Kita kaji satu persatu hadis di dalam kitab ini. Karena ini merupakan pertemuan pertama kita, jadi Bu Nida akan sedikit menyampaikan mengenai muqaddimah, atau Bu Nida akan sedikit mengulas mengenai kitab ini beserta biografi pengarangnya. Kita belum akan masuk ke dalam pembahasan hadis secara lebih rinci. Kita mengenal dulu kitabnya, lalu pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai mengkaji hadisnya satu demi satu, seperti itu ya. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Anak-anakku kiranya sudah pernah ada yang mendengar kitab ini sebelumnya, atau baru pertama kali ini kalian akan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Jika baru pertama kali ini, Bu Nida akan mengenalkan ya. Kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah ini dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis sahih nabawiyah yang di dalamnya itu, yang namanya kitab hadis itu pasti ada 3 bagian di dalamnya. Dalam hadis itu ada 3 bagian. Yang pertama, yang an Amiril Mukminin, contohnya an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Jadi di pertama itu biasanya hadis menyampaikan mengenai an fulan yang sampai kepada Rasulullah, dan itu
dinamakan apa anak-anak? Dinamakan sebagai sanad dari hadis. An fulan sampai hadis itu bersandar kepada ucapan atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah dari sanad kita masuk ke isi dari hadis. Isi dari hadis atau teks dari hadis itu sendiri yang mana merupakan ucapannya Rasulullah langsung itu dinamakan apa? Dinamakan sebagai matan atau isi hadis. Dan yang terakhir itu biasanya kalau di hadis itu ada rawahul Bukhari, rawahu Imam At-Tirmidzi dan sebagainya. Rawahu itu menjelaskan apa? Rawahu itu menjelaskan periwayat hadis tersebut. Seperti itu ya. Jadi ada 3 bagian dalam hadis itu sendiri, sanad, matan, dan rawi. Silakan nanti kalian ingat-ingat. Bisa kalian catat juga di dalam buku kalian masing-masing. Nah, di dalam kitab ini, kenapa kitab ini dinamakan dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah? Al-Arba'in. Wahid, isnain, salasah, arba. Arba itu artinya berapa? 4. Tapi kalau al-arba'in atau arba'un itu berarti jamak. Berarti berapa? 40. Nah, kenapa dinamai dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah? Karena di dalam kitab ini dimuat sekitar 40-an hadis atau tepatnya ada 42 hadis dalam kitab ini. Maksudnya Al-Arba'in itu adalah 40-an hadis. Dan An-Nawawiyah itu merupakan pengarang kitabnya, Imam An-Nawawi. Nawa itu sebuah nama tempat di Makkah di timur sana, yang mana merupakan tempat lahirnya Imam An-Nawawi itu sendiri. Nama asli pengarangnya siapa? Imam An-Nawawi itu Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Dalam muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi ini mengutip sebuah hadis. Man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maksudnya bagaimana hadis ini? Barang siapa yang menghafalkan 40 hadis dan menyampaikannya kepada umatku, dan hadis tersebut berisi mengenai urusan agama, maka Allah akan membangkitkan dia bersama para fuqaha dan ulama. Hadis ini merupakan hadis dhaif, tapi menurut pendapat Imam Nawawi itu seperti ini. Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadisid dhaif fi fadhailil a'mal. Jadi hadis dhaif itu sendiri bisa digunakan apalagi dalam perkara amal atau perbuatan dan tidak menyangkut dengan dasar-dasar agama. Untuk memotivasi amal-amal kita itu boleh digunakan dan para ulama itu bersepakat seperti itu. Jadi ketika kita mampu menghafalkan 40 hadis itu kelak nantinya menurut Imam Nawawi dari hadisnya Rasulullah itu kita akan dibangkitkan ketika di hari kiamat bersama para fuqaha dan ulama. Sungguh luar biasa. Imam An-Nawawi ini sendiri merupakan ulama yang hebat.
beliau itu sebelum umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi ketika kecil beliau itu dibuatkan tempat khusus oleh ayahnya, yang mana tempat khusus itu dibuatkannya untuk menghafal Al-Quran. Jadi saking perhatiannya ayahnya dan pengen anaknya itu menghafal Al-Quran, dibuatkan tempat khusus untuk Imam An-Nawawi itu sendiri. Dan Imam An-Nawawi dengan giat dan bersungguh-sungguh menghafalkan Al-Quran dan hafal sebelum umur 10 tahun. Subhanallah. Dan sepanjang hidupnya Imam An-Nawawi, beliau itu banyak sekali mengarang kitab. Salah satunya ini kitab Arba'in Nawawi itu sendiri. Jadi ada sebuah ucapan dari Imam An-Nawawi bahwa Imam An-Nawawi itu sampai pernah tidak tidur selama 2 tahun karena kesibukannya dalam mengarang kitab. Bukannya tidak tidur, tapi sampai tidak pernah menyandarkan punggungnya itu di atas tanah. Berarti kan tidurnya ketika ada ngantuk menyerang, itu tidurnya di atas buku, seperti itu sambil mengarang buku. Dia tidak menyandarkan punggungnya, tidak tidur dengan nyenyak, tidak tidur dengan pulas di atas tanah, seperti itu. Sungguh mujahadahnya Imam An-Nawawi itu sendiri, seperti itu. Memang ulama-ulama zaman dahulu itu hebatnya luar biasa. Ya, ulama-ulama zaman sekarang pun juga mujahadahnya pasti luar biasa, karena beliau kan memang beliau para ulama itu memang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang mujahadahnya serta perannya itu sangat luar biasa bagi umat muslim. Kiranya cukup sekian pengantar pada pertemuan kali ini, pengantar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dapat Bu Nida sampaikan mengenai biografi singkatnya. Kita mengenal Imam An-Nawawi, juga membahas sedikit muqaddimahnya dari kitab Arba'in Nawawi itu sendiri. Semoga pembahasan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga nanti bisa diresapi apa yang disampaikan oleh Bu Nida. Barangkali nantinya kalian bisa mengamalkan, misalkan meniru Imam An-Nawawi itu sendiri, mujahadahnya seperti itu, barangkali ya. Bu Nida cukupkan pertemuan pada kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas hadis pertama dari kitab Arba'in Nawawi. Kiranya cukup sekian yang dapat Bu Nida sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Sebelum Bu Nida tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Nida ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan perkataan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.